ini dari rumah atau dari mana dulu? Sebenarnya tadi saya dari sekolah, Mhm. terus langsung ke sini. Mhm. Sebelumnya, kita sudah saling chat ya, ngobrol di WhatsApp bahwasanya Kakak mengatakan bahwa akhir-akhir ini Kakak sering merasa lelah, Iya kemudian bener. capek dengan aktivitas. Nah, kali ini kita, pertemuan kedua kalinya ya, Iya. Kak. Nah, untuk pertemuan ini sama seperti pertemuan sebelumnya, di sini Kakak tidak perlu khawatir untuk bercerita apapun, karena di sini kita memegang asas kerahasiaan. Jadi Kakak nggak perlu takut, menceritakan masalah apa aja, Kak. Kemudian untuk waktunya sekitar 30 menit. Apakah Kakak setuju? Setuju Ibu. Setuju. Hmm, Oke. Jadi boleh dimulai ya, Kak, untuk konseling pada hari ini. boleh. Oke. Baik, silahkan Kakak ceritakan, lebih detailnya, apa sih faktor penyebab Kakak merasa lelah, merasa capek? Jadi gini Bu, sebenarnya ini tuh bermula pada saat saya PPG. Mhm. Nah, saya kan sudah berkeluarga, jadi saya tuh ngerasa kalau misalkan saya tuh kurang banget waktu sendiri gitu kan, apalagi kalau misalkan di rumah, maksudnya kalau udah berkeluarga kan beda ya Bu ya Mhm. kegiatannya, harus ngurusin rumah, maksudnya kayak banyak banget yang harus diurusin, terus saya tuh kayak ngerasa nggak punya banget waktu buat ngerjain tugas, apalagi tugas PPG ini kan dibarengi dengan PPL ya Bu, kayak Mhm. praktik mengajar, terus kuliah, jadi saya ngerasanya kayak nggak ada waktu aja gitu Bu buat ngerjain tugas. Saya mengerti ya kayak transisi menjadi ibu rumah tangga sambil menjalankan tugas profesional memang cukup berat ya, apalagi Kakak harus memprioritaskan suami di rumah, kemudian juga harus memprioritaskan tugas-tugas seperti itu. Nah, biasanya Kak, ketika Kakak ingin mengerjakan apa yang terjadi? Iya, jadi biasanya tuh begini Bu, jadi saya kan PPL, pulangnya Mhm. tuh siang menjelang sore gitu kan Bu. Mhm. Nah, terus habis itu tuh lanjut kuliah, itu tuh kuliah tuh bisa sampai maghrib, terus kadang saya pulang ke rumah tuh udah maghrib gitu kan Bu, di jalan aja jauh, udah capek duluan. Kadang kalau misalkan habis itu tuh saya ketiduran karena Mhm. emang ngerasa capek kan, terus malamnya tuh kadang kayak saya udah ngerasa males lagi gitu Bu buat ngerjain tugas, apalagi kita kan ibu rumah tangga ya Bu, banyak banget yang harus dikerjain, harus ngurus suami, terus kayak ngurusin kerjaan rumah yang kayak gitu-gitu Bu, jadi kayak saya ngerasanya nggak ada waktu banget gitu loh kalau itu buat ngerjain tugas. Oke, jadi kakak ini tidak mempunyai waktu untuk ini ya, untuk tugas gitu, untuk ini. Jadi seharian itu kakak full ya dari Iya, pagi sampai sore kakak menjalankan tugas profesionalnya. iya Bu, Kemudian malam kakak juga waktunya untuk iya keluarga. benar, Kemudian tidur dan bangun tidur lagi kakak seperti itu lagi gitu, iya Bu, menjalankan tugas benar. lagi gitu ya. Nah, ketika Kakak, menjalankan hal seperti itu gitu ya, apakah tugas-tugas Kakak terbengkalai? Iya Bu, tugas saya itu kebengkalai banget. Nah, biasanya kan saya ngerjain pas PPL. Mhm. Nah, maksudnya karena di rumah nggak ada waktu, jadi saya Mhm. ngerjainnya tuh pas di sekolah, pas PPL. Mhm. Tapi Ibu tahu sendiri kan kondisi di sekolah tuh kayak gimana. Apalagi saya tuh PPL-nya di SMP Bu, maksudnya kayak Mmm. anak-anak yang masih kecil gitu kan Iya, Bu, waktunya mhm. istirahat tuh bising, itu berisik. Nah, pas waktunya jam masuk kelas saya juga ikut ngajar, jadi kadang eh, kayak ya udahlah nanti lagi gitu kan Bu, maksudnya kayak pas kuliah juga nggak mungkin kan Bu saya Iya, ngerjain di kampus, mhm. maksudnya kayak kalau pas di kampus waktunya saya kayak merhatiin dosen, takutnya saya nggak ngerti, yang akhirnya kayak saya tunda-tunda terus kan Bu, rasanya tuh kayak dikejar-kejar sesuatu yang besar gitu loh Bu. Jadi kalau misalkan mendekati waktunya,
itu tuh kayak jantung saya tuh deg-degan, kayak tangan tuh gemeteran, kayak apa ya gitu yang harus saya lakuin. Soalnya kayak ngerjain di kampus juga nggak mungkin kan Bu, maksudnya kayak itu kan waktunya kita merhatiin dosen, takutnya saya nggak ngerti gitu kalau ada penugasan kayak gitu. Jadi kepanikan yang kakak alami itu kakak merasa deg-degan gitu Iya, ya. Saya memahami ya kak gimana rasanya panik ketika sudah mendekati deadline gitu iya ya. Bu, Kayak makan aja nggak kayak belum makan seharian aja kayak nggak kerasa gitu iya Bu, ya bener. laparnya. Terus juga kalau misalkan orang ngajak ngobrol atau gimana kita ngerasanya kayak nggak mood kayak kamu bisa diem dulu nggak Iya sih Bu, gitu. bener banget. Kayak jadi gampang marah sama orang gitu loh Bu, jadinya kayak gimana ya Bu, yang tadi Ibu bilang ya, saya nggak mood, kadang-kadang kayak itu juga bikin saya nangis gitu Bu, kayak nggak karuan banget. Kayak pening banget gitu ya kepala kayak ngapa-ngapainnya aduh bingung nih gitu kan. Mm-mm. Nah, dari yang kakak lakukan tadi biasanya kakak melakukan apa ketika kakak seperti itu? Biasanya saya malah bingung sendiri gitu Bu, jadi kadang karena mungkin saking numpuknya ya Bu tugasnya, jadi kayak karena sering ditunda-tunda jadinya kayak tugas numpuk. Kadang saya buka laptop tuh bingung Bu harus ngerjain yang mana dulu gitu kan. Kadang karena bingung itu kayak ya udah gitu nunggu mood kan Bu, jadi saya scroll scroll tapi pada akhirnya itu nggak saya kerjain Bu, malah kadang laptopnya karena saya bingung mau nulis apa, laptopnya saya tutup lagi karena saya nggak tahu harus gimana, kayak bingung sendiri. Apalagi kan saya di rumah ya Bu, maksudnya nggak ada temen gitu Bu, kayak buat nanya. Beda kalau misalkan punya temen satu kosan kayak gitu. Kakak, dari yang saya lihat ya, pola masalah kakak adalah perilaku yang sering menunda-nunda tugas dan kemudian akhirnya karena rasa menunda-nunda itu karena akibat dari rasa capek itu yang akhirnya berakibat kakak merasa cemas gitu ya, kepanikan yang luar biasa di akhir gitu. Nah, pada konseling kali ini tujuan tujuan kakak apa yang ingin kakak ubah? Jadi di konseling ini tuh saya pengen banget Bu bisa berhenti buat nunda-nunda tugas. Terus saya juga pengen banget bisa buat membagi waktu antara keluarga, kuliah, PPL kayak gitu tanpa harus apa sih mengerjakannya tuh mepet sama deadline gitu. Terus seandainya setidaknya saya ingin punya kontrol lagi deh Bu atas diri saya sendiri gitu kan biar nggak banyak main HP atau nggak banyak nunda-nunda itu. Oke, dari masalah kakak di sini, saya ingin mengajak kakak untuk melihat masalah kakak dari sudut pandang modeling, Kak. Kakak sudah tahu modeling itu apa? Enggak Bu, apa itu modeling? Oke, jadi saya ingin mencontohkan seseorang yang mungkin nanti perilakunya kakak bisa terapkan dalam diri kakak. Nah, saya punya satu cerita, kisah nyata, dan kebetulan ini teman saya sendiri, kakak. Jadi dia sama mahasiswa, dan dia juga berperan sebagai ibu. Dia mempunyai bayi baru lahir, kak, sekitar 3 bulanan. Kemudian dia dari pagi nyampe sore dia kuliah gitu, dan malamnya dia bukan di rumah gitu, tetapi dia membantu suaminya untuk berjualan. Suaminya itu berjualan angkringan, kak. Jadi dia ini bisa lulus kuliah menggunakan teknik mikroprokrastinasi. Nah, jadi dia menerapkan teknik itu dengan menyicil tugas, Kak. Jadi ketika dia mempunyai waktu luang, dia tuh menyicil. Jadi dia menulisnya di notes HP gitu. Misalkan ketika dia datang lebih awal di kampusnya sedang menunggu dosen. Nah, dia buka tugas apa nih yang harus dia kerjakan terlebih dahulu. Misalkan ada tugas membuat makalah gitu ya. Di sela-sela waktu menunggu dosen, dia memulai mengerjakan tugasnya. Misalkan membuat
kata pengantar gitu. Nah, dia mengetiknya di notes HP gitu. Di Jadi notes HP, Bu. iya, di notes HP, betul. Jadi nanti tugas-tugas yang dia kerjakan gitu ya, sedikit demi sedikit nanti dia jadikan satu seperti itu. Jadi dia mempunyai waktu banyak lah gitu. Iya. Iya sih, Bu, saya juga baru kepikiran ya. Maksudnya, Mm-mm. soalnya saya kira tuh ngerjain tugas tuh eh, harus yang duduk depan laptop gitu ya, Bu. Mm-mm. Minimal punya waktu tuh buat sampai tugas selesai tuh sampai duduk sampai 2 jam gitu, Bu. Iya juga sih ya, Bu. Iya, jadi kakak boleh boleh mencontoh model yang tadi gitu dengan menyusun atau mengerjakan tugasnya itu lewat notes HP gitu agar tugasnya nanti ketika mendekati deadline tuh kakak tidak terburu-buru gitu, kakak bisa Iya, jadikan satu gitu. iya sih, Bu, benar. Iya. Nah, itulah uh, modeling yang ingin saya kasih tahu ke kakak gitu, model yang apa sih, model yang Bisa saya ikutin, iya bisa bisa kamu ya, ikutin, itu belajar dari ketidaksempurnaan iya. seperti itu. Iya sih, Bu, mungkin kedepannya saya akan, maksudnya kalau ada waktu luang gitu ya, Bu, Mm-mm. saya bisa buka HP tuh bukan Mm-mm. scroll TikTok ya, Bu, bener, tapi malah untuk mengerjakan atau tadi ya, Bu, nyicil tugas. Iya sih, Bu, bisa Ya. dibuka ya lewat Google Dokumen gitu. Benar sih, Bu. Iya. Nah, sekarang saya ingin mengajak kakak, apakah kakak bersedia? Saya ingin mengajak kakak menerapkan teknik modeling gitu. Bersedia, Bu, saya Oke. mau banget. Kayak saya pengen bisa mencoba, jadi kayak saya juga pengen punya batasan fisik gitu ya, Bu. Jadi saya enggak terlalu terdistraksi buat buka sosial media, tapi saya bisa gunakan waktu itu buat nyicil tugas lewat notes HP itu. Oke, jadi sekarang kakak anggap kakak lagi di sekolah. Kemudian suasana sekolah ini sangat gaduh dan ramai. Kemudian kakak sudah istirahat, sudah makan, sudah sholat, sudah ngapa-ngapain, dan kakak kayak punya waktu luang gitu 20 menit. Nah, perilaku apa yang bisa kakak contohkan? Mungkin setelah saya melakukan semuanya itu, saya bisa nyicil tugas Mm-mm. sambil main HP kan ya, Bu, maksudnya kayak nggak harus buka laptop, sambil nyicil tugas walaupun sedikit, tapi kan itu bisa meringankan saya itu, Bu. Oke, untuk mendukung itu, kakak mungkin bisa menggunakan earphone jika kakak senang mendengarkan musik agar kakak lebih kondusif lagi. Atau kakak mungkin bisa ke ruangan BK meminta izin untuk mengerjakan tugas gitu. Karena di ruang BK kalau tidak ada konseling tuh pasti sepi ya kak. Iya sih, Bu, benar. Atau kakak bisa ke perpustakaan di pojoknya gitu ya. Kakak bisa menyicilnya di situ. Iya. Oke, lalu untuk mengatasi rasa malas ketika kakak sering menunda-nunda gitu sampai batas waktu gitu. Nah, kita bisa menggunakannya dengan teknik sleep management. Sleep management itu apa, Bu? Jadi teknik sleep management ini sama kakak membuat daily activity mungkin, kalau saya boleh kasih saran kayak misalkan kakak membuat jadwal keseharian kakak kayak misalkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, tugas apa yang terlebih dahulu yang ingin kakak kerjakan seperti itu. Jadi tugas mana nih yang mendekati deadline gitu, Iya, ditaruhnya di hari Senin, Selasa, seperti itu kak. Jadi kakak sebelum hari H-nya kakak sudah tahu nih, saya harus selesai di hari apa, seperti itu. Iya sih, Bu, mungkin itu lebih meringankan saya ya, Bu. Mm-mm. Terus tapi bagaimana, Bu, dengan rasa kelelahan di malam hari? Kalau kakak lelah di malam hari, mungkin kalau saya pribadi ya kak, mungkin kalau tidurnya lebih awal, pasti saya akan bangunnya lebih pagi gitu, karena lebih fresh lah. Saya tidak begadang. Apakah kakak sama seperti itu? Iya
Selama ini sebenarnya saya kalau bangun emang rada mepet ya Bu, maksudnya Mhm, kayak aduh 5 menit lagi, kadang suka mhm. gitu Bu. Mungkin, boleh Kakak coba gitu Iya. ya, saya kasih saran, Kakak pada malam harinya stop untuk begadang gitu, Kakak batasin waktu jam tidur Kakak, mungkin Kakak, tidur paling lama jam 10 seperti itu. Nah, nanti Kakak bangun lebih awal sebelum waktu subuh. Biasanya sebelum waktu subuh itu orang-orang di rumah belum pada bangun kan, Iya sih Bu, apalagi bener. suami gitu ya. Nah, Kakak menyempatkan waktu sebelum subuh itu untuk membuka gitu, membuka tugas-tugas Kakak, apa yang harus dikerjain nih untuk hari Iya sih Bu. ini, seperti itu. Iya sih Bu, mungkin saya bisa mencoba bangun subuh ya Bu, Mhm, maksudnya kayak setidaknya kayak suasana rumah tuh kayak masih tenang gitu, jadi mhm. saya bisa nyempetin waktu buat diri saya Iya, sendiri gitu, betul. benar Bu. Iya. Dengan Kakak berkomitmen untuk bangun subuh juga, Kakak sudah memberikan apresiasi kepada diri Kakak sendiri ya, bahwa Kakak menjalankannya dengan tenang gitu, Iya tanpa Bu. tergesa-gesa gitu. Oh iya Kak, di sini tujuan Kakak bukan harus bisa menjadi sempurna dalam sehari, tetapi Kakak bisa gitu mengontrol waktu atas diri Kakak sendiri. Setelah Kakak memiliki komitmen yang tadi sudah dijelaskan atau teknik-teknik yang harus Kakak lakukan gitu ya dengan saya Mhm. mencontohkan modeling, bagaimana perasaan Kakak saat ini? Sejujurnya saya ngerasa lega banget ya Kak, maksudnya Mm-mm, kayak apa sih, ternyata beban yang tadinya saya lihat seperti gunung gitu ya Kak, mm-mm, kayak tinggi banget dan berat banget, kayak bisa saya bagi-bagi gitu loh menjadi hal-hal yang kecil gitu ya Kak, mm-mm. kelihatannya kayak kerikil gitu kalau diibaratkan gitu kan. Saya juga kayak lagi lebih punya gambaran nyata tentang apa sih yang harus saya lakukan besok gitu, bukan cuma sekedar niat tapi bisa saya lakukan dan nggak bikin saya stres gitu loh. Iya, jadi untuk saat ini Kakak sudah mengetahui ya apa yang Kakak bisa lakukan gitu. Mungkin Iya, mencobanya dengan note HP gitu ya, iya, menyicilnya di tugas. Oke, kalau misalkan saya meminta Kakak komitmen gitu ya, iya. untuk bersedia mencatat setiap keberhasilan yang Kakak lakukan, misalkan boleh di buku kecil ataupun di HP, apakah Kakak bersedia? Sangat bersedia sih Bu, saya rasa kayak melihat kemajuan itu juga akan membantu saya untuk mengurangi rasa bersalah saya gitu ya Bu, karena Mm-mm. merasa tidak melakukan apa-apa, terus saya juga akan mencoba dengan mempraktikkan dan melakukan teknik ini gitu loh Iya. Bu. Karena untuk mengatasi hal tersebut tidak bisa di waktu yang cepat ya Iya Kak, Bu, butuh bener. proses gitu. Maka dari itu saya ingin mengajak Kakak nih mencatat hal-hal apa yang sudah Kakak lakukan gitu. Kalau misalkan masih ada hal yang sama, kita akan evaluasi Iya lagi Bu. untuk kedepannya seperti itu. Iya sih Bu, bener banget. Maksudnya kayak itu juga membantu banget ya Iya, Bu. Kayak biar saya betul. melihat apa sih yang udah saya lakukan. Mm-mm. Jadi kakak ketika ada hal seperti itu gitu ya, kakak bisa mengatur waktunya sendiri seperti itu. Jadi tugas-tugas kakak tidak terbengkalai, kemudian diselesaikan dengan tepat waktu, Iya tidak Bu. mendekati deadline, dan kakak juga tidak muncul tuh rasa paniknya Iya Bu, seperti bener. itu. Jadi kakak enjoy gitu mengerjakan tugas-tugas, menjalankan tugas profesional dan menjalankan tugas sebagai seorang ibu. Iya. Ada yang diceritakan lagi kah dalam sesi konseling ini? Eh, Kalau untuk kali ini sepertinya Mm-mm. cukup ya Bu, karena saya juga tadi udah banyak mendapat masukan Mm-mm. dan saya juga pengen nyoba teknik yang udah tadi Ibu berikan Mm-mm. gitu. Mungkin kalau misalkan 2 minggu lagi ke sini, boleh nggak Bu? Boleh, nanti kita sesi konseling lanjutannya kita membahas tentang catatan yang sudah kamu Hmm, buat itu ya, oke tentang Ibu. progres Mm, progres kamu. oke Bu. Mm. Oke, saya senang melihat kakak sudah memiliki rencana yang konkret ya kak, apa yang harus dilakukan. Mungkin untuk bahan tambahannya, mungkin kakak
boleh menonton YouTube Mm-mm. atau menonton media yang lain. Mm-mm. Kakak cari inspirasi-inspirasi bagaimana cara mengatur waktunya. Mungkin kakak Hmm. terinspirasi dari itu, dari video Hmm, itu. iya sih Bu, iya sih Bu. Selama ini saya kalau buka sosmed kan cuma lihat scroll-scroll gitu Iya, aja ya Bu, ya nggak kepikiran iya, kakak bisa nyari, apalagi zaman sekarang ya kak, iya Bu benar. zamannya canggih gitu ya. Hmm, Di TikTok kita bisa menemukan apa saja gitu. iya Kakak benar. jika ada waktu, kakak buka TikTok, cara mengatur waktu seperti apa, Iya Bu banyak benar di situ. banget. Oke, Oke Bu. Hmm, mungkin dicukupkan atau bagaimana? sepertinya sudah cukup Bu. Oke, Hmm, terima kasih ya iya untuk hari Ibu. ini. Semoga kedepannya kakak Iya, ini nanti saya bakal nyoba iya, progresnya ya Bu ya. uh. Nanti saya bakal datang lagi ke sini buat diskusi itu yang tadi Ibu bilang. Iya betul. Terima Oke, kasih ya Ibu. iya. Habis Hmm, ini mau pulang atau bagaimana? Kayaknya saya langsung pulang Bu, soalnya Oke, udah ditungguin suami juga. oke, oke. Ya udah, terima kasih ya Iya, terima kak. kasih.